Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhardi Aziz, NPM 2270112016P. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan presentasi edukatif dalam rangka menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Teknik Presentasi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan presentasi edukatif tentang kiat mendidik si kecil mulai dini. Halo para orang tua, ayo belajar mendidik si kecil dengan cara seru dan menyenangkan mulai dari dini. Bersama kita akan temukan kiat-kiat menarik dalam proses pembelajaran si kecil. Apa saja kiat-kiat itu? Yang pertama, ada peran orang tua. Peran orang tua sangat penting dalam mendidik si kecil. Dengan memberikan perhatian dan kasih sayang, si kecil akan tumbuh menjadi pribadi yang berkualitas. Karena membangun karakter anak merupakan salah satu tanggung jawab penting yang dimiliki orang tua. Meski sekolah memberi pendidikan karakter dengan menanamkan nilai-nilai yang baik pada diri anak, akan tetapi orang tua tetap memegang peran utama dalam pengembangan karakter anak. Orang tua merupakan figur penting dalam proses tumbuh kembang anak. Selain itu, orang tua sebagai contoh pembentukan karakter anak yang baik, memenuhi sarana dan prasarana untuk mengembangkan kemampuan sebagai bekal kehidupan anak pada masa depan. Lalu belajar dengan bermain. Kita juga dapat mengajarkan si kecil untuk bisa belajar sambil bermain. Karena bermain adalah cara yang efektif untuk memperkenalkan konsep-konsep baru kepada si kecil. Tahukah kita, ternyata bermain sambil belajar itu juga dapat mengasah kemampuan kognitif seorang anak. Saat bermain, anak dapat memiliki pengetahuan dan pengalaman baru. Selain itu, kemampuan berpikir, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berimajinasi anak juga dapat dilatih dengan metode bermain sambil belajar. Selanjutnya, membaca bersama. Membaca buku bersama si kecil adalah cara yang menyenangkan untuk membangun kebiasaan membaca. Buku-buku cerita akan membantu mengembangkan imajinasi si kecil. Kegiatan membaca bersama anak bisa menjadi sarana komunikasi dan mempererat hubungan dengan anak. Orang tua hadir secara nyata dan menciptakan komunikasi dua arah yang dekat bersama anak. Kegiatan ini bisa menjadi salah satu sarana quality time antara ayah, bunda, dan anak di rumah. Misalnya, kita bisa menceritakan kisah-kisah dari para tokoh yang berkarakter baik dan hebat kepada anak. Melalui cerita-cerita itu diharapkan anak dapat tumbuh motivasi agar bisa memiliki karakter seperti tokoh-tokoh hebat dalam cerita tersebut. Kemudian, kreativitas tanpa batas. Dorong kreativitas si kecil dengan memberikan kesempatan untuk berekspresi melalui seni dan kerajinan. Si kecil dapat mengembangkan kemampuan motoriknya. Jangan pernah membatasi aktivitas anak, karena itu adalah merupakan salah satu kesalahan orang tua yang cukup fatal. Karena dengan membatasi segala aktivitas anak, membuat anak sulit untuk beradaptasi diri terhadap lingkungan. Hal ini dapat mengganggu membangun karakter anak, dan anak bisa memiliki perilaku introvert apabila segala aktivitasnya dibatasi dan dilarang. Kemudian yang tak kalah penting juga adalah pentingnya kesehatan mental. Jangan lupakan pentingnya kesehatan mental si kecil. Berikan dukungan emosional dan ajarkan cara mengelola emosi dengan baik.
Karena kesehatan mental anak berperan penting terhadap kemampuan anak untuk bersosialisasi di sekolah. Terjaganya kesehatan mental anak juga akan mempengaruhi kualitas hidup anak serta cara anak berpikir atau bertindak. Tahap penting perkembangan mental umumnya terjadi saat masa kanak-kanak dan remaja. Di masa ini perkembangan otak berlangsung begitu cepat. Selanjutnya, kita juga bisa mengajari anak untuk menjaga lingkungan. Ajarkan si kecil untuk menjaga lingkungan sejak dini. Melalui kegiatan sederhana, si kecil bisa belajar tentang kebersihan dan kepedulian terhadap alam. Mempelajari tentang pentingnya alam sejak usia dini bisa membantu mengembangkan pola perilaku cinta lingkungan. Lambat laun, anak juga akan terbiasa untuk melaksanakan gaya hidup yang ramah lingkungan. Salah satu bentuknya adalah berhati-hati dengan sumber daya yang ia gunakan. Apakah sumber daya tersebut berbahaya bagi lingkungan atau tidak? Selanjutnya, menghargai perbedaan. Ajarkan si kecil untuk menghargai perbedaan. Melalui cerita dan contoh nyata, si kecil bisa belajar tentang toleransi dan keberagaman. Dengan mengajarkan perbedaan pada anak, bisa membuat mereka saling menghargai teman-temannya. Anak juga dapat memahami dirinya sendiri dan orang lain di sekitar karena mampu merangkul perbedaan itu. Kemudian, membangun kemandirian. Kita juga bisa mendorong si kecil untuk mandiri. Berikan kesempatan kepada si kecil untuk melakukan hal-hal sederhana sendiri, agar mereka bisa belajar dan tumbuh. Selanjutnya, menjaga kesehatan tubuh. Ajarkan si kecil tentang pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Dengan makan makanan sehat dan berolahraga, si kecil akan tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas. Selanjutnya, menghargai waktu bersama. Waktu bersama dengan si kecil sangat berharga. Manfaatkan waktu bersama untuk membangun hubungan yang kuat dan mendekatkan diri dengan si kecil. Kemudian yang terakhir, mengucapkan terima kasih. Biasakan mengajarkan si kecil untuk mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih adalah pelajaran penting untuk diajarkan kepada anak-anak sejak dini. Tujuannya agar anak memahami cara menghargai usaha, pemberian, dan pertolongan dari orang lain. Sebagai langkah sederhana, kita bisa mengajari anak untuk selalu mengucapkan tolong saat mereka membutuhkan sesuatu dan mengucapkan terima kasih sebagai tanda syukur atas pemberian atau karunia hal-hal tertentu. Walaupun sederhana, hal ini merupakan etika dasar di kehidupan bermasyarakat, sehingga penting untuk melakukan metode pembentukan karakter anak seperti ini. Demikian presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.